Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 10 yang mana anggotanya terdiri dari saya Lili Sumbagia, lalu ada yang kedua Imas Larasati, yang ketiga Rahmat Rapiendi, yang keempat As'ad, dan yang kelima Wida Firdayanti. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang soil transmitted helminth. Yang dimana soil transmitted helminth ini adalah sekelompok nematoda usus yang dalam siklus hidupnya melalui siklus perkembangan di tanah. Yang termasuk ke dalam soil transmitted helminth ini adalah diantaranya yang pertama yaitu Ascaris lumbricoides, yang kedua cacing tambang. Cacing tambang itu ada Necator americanus dan ada Anicholostoma duodenale. Yang ketiga Trichuris trichiura dan yang keempat Strongyloides stercoralis. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides ini akan dijelaskan oleh Ibu Imas Larasati. Pada Ibu Imas dipersilakan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides adalah nematoda usus terbesar yang hidup dalam tubuh manusia. Penyakitnya disebut Ascariasis, tersebar secara kosmopolitan, prevalensi cukup tinggi pada daerah tropis dengan kelembaban tinggi, sanitasi hygiene yang kurang baik. Di negara berkembang, 1 dari 4 orang terinfeksi. Southeast Asia 73%, Afrika 12%, Amerika Tengah atau Selatan 8%, prevalensi di Indonesia 60-90%, terutama di daerah tertinggal dan daerah kumuh. Kematian jarang terjadi kecuali terdapat penyumbatan usus. Nama dalam bahasa Indonesia adalah cacing gelang atau cacing gilik. Hospesnya terdapat di manusia, penyakitnya disebut Ascariasis, habitatnya di lumen usus halus, bentuk infektif, telur infektif, berasal dari telur yang fertilis. Penularannya per oral atau tertelan telur infektif. Telur mempunyai 4 tipe, yaitu 1 dibuahi, 2 matang atau berembrio berisi larva, 3 tidak dibuahi, 4 decorticated atau dapat fertil maupun infertil. Telur Ascariasis lumbricoides. Yang pertama, telur yang dibuahi, ciri-cirinya bulat lonjong, ukuran 45-70 kali 35-50 mikron, dinding telur tebal dan transparan, terdiri dari 3 lapis. Yang pertama, lipoidal vitelline membran, yang kedua lapisan glikogen, yang ketiga lapisan albuminoid. Warnanya kuning kecoklatan, telur matangnya berisi larva. Telur Ascariasis lumbricoides ini adalah gambarnya ya. Yang pertama telur berembrio, matang atau infektif. Yang keduanya telur decorticated. Telur yang tidak dibuahi, ciri-cirinya bentuk lebih lonjong, lapisan albuminoid lebih tipis, ukuran 88-94 kali 40 kali 50 mikron. Cacing betina dapat memproduksi telur sampai 200.000 telur per hari. Morfologinya dewasa, silindris, jantan panjangnya 10-31 cm, betina panjangnya 22-35 cm, putih kecoklatan atau kuning pucat, tubuhnya tertutup kutikula yang halus bergaris-garis tipis, mulut mempunyai 3 buah gigi, 3 buah bibir, 1 dorsal dan 2 subventral. Jantan, ujung posterior runcing dengan ekor melengkung ke arah ventral,
Dilengkapi 2 buah spikula atau spikulum berukuran 2 mm dan banyak papil-papil kecil. Betina, ujung posterior membulat dan lurus. Cacing dewasa Ascaris lumbricoides, ini bentuknya ya, seperti ini. Siklus hidupnya. Telur tertelan bersama makanan, lalu atau terkontaminasi tangan, lalu setelah tertelan masuk ke dalam usus halus, dinding telur pecah, larvanya keluar, penetrasi dinding usus, masuk ke pembuluh darah, lalu ke jantung, paru, esofagus, tertelan lagi sampai usus halus, tumbuh menjadi dewasa jantan dan betina. Perlu waktu 60-75 hari siklus. Bila keadaan lingkungan sekitar telur baik seperti tanah liat, kelembaban lebih dari 80%, cukup oksigen, tempat teduh tidak terkena sinar matahari langsung, temperatur 22-23 derajat Celcius, dalam waktu 3 minggu telur menjadi infektif bagi manusia. Telur dapat bertahan sampai beberapa tahun. Epidemiologinya, infeksi pada anak umur 5-9 tahun lebih dewasa. Akibat bermain tanah yang mengandung telur, mengkontaminir tangan, makanan, mainan mereka, memakan sayur mentah yang kurang bersih dan dicuci. Bila jumlah cacing sedikit, 10-20 ekor, tidak menimbulkan gejala. Kelainan yang ditimbulkan akibat 1. Migrasi larva, 2. Cacing dewasa. Yang pertama, akibat migrasi larva, gejalanya trauma atau perdarahan dalam jaringan paru, reaksi radang di sekitar larva, peningkatan mukus di bronkus atau spasme, sensitisasi pada host, alergi, serangan asma, demam, batuk dengan sputum bercampur darah, sesak, urtikaria, sindrom Leufer. Pada pemeriksaan darah terdapat sel eosinofil meningkat, pada pemeriksaan auskultasi terdapat wheezing dan ronhi. Akibat cacing dewasa, habitat cacing dewasa di dalam lumen usus halus, lalu menghisap makanan dari host. Gejala klinik tergantung dari jumlah cacing atau berat ringannya infeksi, keadaan umum penderita. Faktor yang menimbulkan gejala, yang pertama faktor mekanis karena gerak cacing dewasa, yang kedua faktor hemis karena produksi metabolik dari cacing. Gejalanya, rasa tidak enak pada perut, diare, kolik, anoreksia, gejala keracunan, udem, apendisitis. Cacing dewasa dapat keluar spontan melalui anus, mulut bersama muntahan. Akibat migrasi cacing dewasa. Migrasi cacing dewasa mencapai organ lain menimbulkan gejala akut seperti ileus, obstruksi usus, perforasi usus, cacing menembus dinding usus, peritonitis. Komplikasi sering dijumpai pada anak-anak. Diagnosa, telur dalam tinja dari hapusan langsung atau cara konsentrasi. Larva dalam sputum, gastric washing. Anamnesa yaitu keluarnya cacing dewasa melalui mulut, hidung, anus. Terapinya albendazole 400 mg single dose, mebendazole 200 mg per oral 3 hari, pirantel, pamot, ivermectin, levamisol. Pencegahannya perbaikan hygiene sanitasi perorangan dan lingkungan, pengobatan penderita atau sumber infeksi. Ya, baik. Terima kasih Bu Imas. Selanjutnya yaitu hukum atau cacing tambang yang akan dijelaskan oleh Rahmat Rapiendi. Kepada Rahmat Rapiendi dipersilakan. Ya, terima kasih ya Lili. Saya akan menjelaskan tentang cacing tambang atau bisa disebut hookworm. Cacing tambang itu 2 spesies yang pentingnya ada Ankylostoma duodenale dan Necator americanus. Penyakitnya biasa disebut ankylostomiasis dan necatoriasis. Hospesnya di manusia
Habitatnya itu di mukosa duodenum dan di jejunum. Bentuknya berupa larva filariform. Cacing ini banyak di daerah kosmopolitan, terutama di daerah tropis dan subtropis. Dulunya banyak dijumpai pada pekerja-pekerja tambang. Cara penularannya ini masuk lewat kulit atau perkutan. Ini adalah bentuk atau ciri-ciri dari telur hokrumnya ya. Dia bentuknya lonjong, bulat lonjong, kulitnya terdiri dari satu lapis highline yang transparan, ukurannya itu 57 sampai 76 UM kali 35 sampai 47 UM. Morfologi larva ada rhabditiform dan falariform. Morfologi cacing dewasa bentuknya sindrik dan bengkok, putih kelabu, kecil. Yang betina itu 9 sampai 13 kali 0,4 sampai 0,6 mm. Yang jantannya 5 sampai 11 kali 0,3 sampai 0,45 mm. Kutikula cukup tebal. Ujung ekornya ciri-cirinya betina runcing. Jantan terdapat bursa kopulatrik. Organ seperti payung yang ditegakkan oleh ruji-ruji dari chitain yang susunannya khas untuk setiap spesies. Di dalam bursa terdapat 2 buah spiculae yang langsing dan panjang. Perbedaan morfologi cacing dewasa, perbedaannya kalau yang Ankylostoma duodenale itu arah kepalanya mengikuti lengkung tubuh seperti huruf C. Letak vulva di posterior pertengahan tubuh. Rongga mulutnya di bawah ventrikal, mempunyai 2 buah gigi yang hampir sama besar di setiap sisinya. Bursa kopulatrik melebar, ruji dorsal berkembang 3. Sedangkan Colonecator americanus berlawanan lengkung tubuh seperti menegadah ke atas seperti kail atau seperti huruf S. Dia di anterior pertengahan tubuh, 2 buah lempengan pemotong semilunar di ventral, 2 buah yang agak kecil di dorsal, memanjang dan bulat, ruji dorsal pendek bercabang 2. Ini siklusnya ya, gambaran siklusnya. Seperti ini. Ini cara siklusnya. Jadi telur dikeluarkan bersama tinja. Setelah itu waktu 1-2 hari pada kondisi optimal dia menetas menjadi larva rhabditiform bersifat aktif, pendek, gemuk, mencari makan dari debris. Setelahnya 5 harinya larva falariform menembus kulit pada dorsum pedis, kulit tangan pekerja tambang atau petani. Terus masuk ke pembuluh darah, masuk ke jantung, ke paru-paru, menembus alveoli yang biasa disebut lung migration, terus masuk ke esofagus, setelah itu usus halus, setelah itu menjadi cacing dewasa. Waktu yang diperlukan dari mulai infeksi sampai menjadi dewasa sekitar 5 sampai 6 minggu. Yang kondisi optimalnya yang bisa menjadi cepat itu tanahnya bersifat lepas atau pasir, pertukaran hawa atau oksigen, kelembabannya cukup, suhu 23 sampai 30 Celcius, tidak terkena matahari langsung. Cacing menempel, ini caranya, cacing menempelkan diri dan menggigit sebagian mukosa usus halus sambil menghisap darah hospes dibantu dengan adanya antikoagulan yang disekresi cacing. Jumlah darah yang dihisap dapat dideteksi dengan radioisotop CR51.
Pada Ankylostoma duodenale per hari itu darah yang dihisap 0,2 mili. Pada Necator americanus per hari 0,034 mili. Jumlah telur yang dihasilkan Ankylostoma duodenale itu 20.000 per hari, sedangkan Necator americanus 10.000 per hari. Jangka waktu ketahanan hidupnya Ankylostoma duodenale itu 6-8 tahun, Necator americanus 4-5 tahun. Gejala karena migrasi larvanya, gejala pada kulit akibat perumusan larva mengakibatkan dermatitis lokal, inflamasi berupa erythematosus, popula, vesikel dengan udem lokal. Bisa berlangsung sampai 2 minggu, sering terjadi infeksi sekunder. Gejala akibat larva di jaringan paru, nyeri tenggorokan, batuk, mirip gejala faringitis. Gejala di Tractus digestivus, nyeri epigastrium, gangguan pencernaan, hilangnya nafsu makan, diare, atau kadang timbul konstipasi. Ini gejala karena cacing dewasa. Gejala di Tractus digestivus, nyeri epigastrium, gangguan pencernaan, hilang nafsu makan, diare, kadang konstipasi juga. Gejala anemia sering secara perlahan sesuai infeksi yang menahun. Anemia gizi besi. Faktor yang berperan sebelum timbul anemia, jumlah cacing tambang atau intensitas infeksinya, cadangan zat besi penderita, nutrisi. Patokan untuk menentukan terjadinya anemia pada wanita dan anak-anak, berat infeksi dengan dihitung telur per gram tinja 2 sama dengan 2.000, sedangkan pada laki dewasa 5.000. Anemia yang berkepanjangan akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik maupun mental. Diagnosanya secara klinis berdasarkan anamnesa dan gejala si pasiennya. Secara laboratorium, spesimen feses itu bisa ditemukan adanya telur. Dari spesimen darah adanya gambaran anemia hipokromik mikrositer. Terapinya itu bisa mebendazole 2 kali 100 mg selama 3 hari berturut-turut, pirantel pemorate, dosisnya tunggal 10-20 mg per kilo berat badan. Cara pencegahannya, pengobatan penderita, mengatur pembuangan tinja, pembuatan latrin, anjurkan memakai alas kaki pada daerah endemis. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih untuk Rahmat Rapiendi yang telah menjelaskan tentang cacing tambang. Berikutnya yaitu tentang Strongyloides stercoralis atau yang disebut cacing benang. Nah, yang pada kesempatan kali ini akan dijelaskan oleh Ibu Wihda Pirdayanti. Kepada Ibu Wihda, saya persilahkan. Strongyloides stercoralis. Nama dalam bahasa Indonesia yaitu cacing benang. Penyakitnya disebut strongyloidiasis. Haplus definitifnya yaitu manusia dan hewan. Habitat atau predileksi pada cacing betina, pada mukosa duodenum dan jejunum. Cacing jantan jarang ditemukan dalam hospes. Bentuk infektifnya yaitu larva filariform. Distribusi geografisnya terdapat di daerah tropis dan subtropis, dan daerah panas dengan kelembapan tinggi. Telurnya jarang ditemukan di tinja. Morfologi telur menyerupai telur hookworm. Telurnya menetas di dalam tubuh host dan keluar bersama tinja sebagai larva rabditiform. Larva Strongyloides stercoralis ada 2, yaitu larva rabditiform dan larva filariform. Pada larva rabditiform didapatkan pada feses, sedangkan larva filariform bentuknya langsing panjang, ekornya bercabang.
Cacing dewasa ada dua. Yang pertama, cacing dewasa berbentuk parasitik. Cacing betina bentuknya kecil langsing, tak berwarna, ukurannya 2,2 kali 0,04 mm. Kutikulanya striated, bukal kaviti pendek, esofagus silindris panjang. Pada cacing dewasa berbentuk free living, cacing betina panjangnya 1 mm, uterus berisi telur. Cacing jantan panjangnya 0,7 mm, ekor lancip membengkok ke ventral dan terdapat spiculae. Siklusnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, siklus langsung atau parasitic cycle, yaitu larva filariform di tanah, adanya kontak melalui kulit atau mulut, lalu menembus ke kulit, ke sirkulasi darah, ke jantung, lalu ke paru-paru, dan ke kapilar pembuluh darah. Setelah itu ke alveoli, masuk ke esofagus, lalu ke usus halus. Di usus halus menjadi dewasa jantan dan betina. Dari larva untuk mencapai paru-paru, 3-13 hari, atau infeksinya, larva filariform dapat penetrasi kulit perianal pada penderita dengan hygiene jelek, konstipasi, dan defekasi dibersihkan dengan tisu. Yang kedua ada siklus tidak langsung atau free living cycle. Larva rabitiform keluar bersama dengan tinja. Adanya pergantian kulit 2 kali menjadi larva filariform, pergantian kulit 4 kali, di tanah tumbuh menjadi dewasa dan jantan dan betina, adanya fertilisasi, lalu menjadi telur dan larva rabitiform. Gejala klinisnya, yang pertama disebabkan oleh larva, yaitu adanya kelainan pada kulit seperti creeping eruption, seperti pada ancylotoma, yaitu berupa garis lurus, sifatnya lebih progresif. Gejalanya meliputi dermatitis dan utrikaria. Larva dalam paru, adanya pneumonitis, gejalanya demam, batuk, adanya sputum mukopurulen, dyspnu atau sesak, dan utrikaria. Pada intestin, ulcus pepticum, malabsorpsi, perdarahan gastrointestinal. Yang kedua disebabkan oleh cacing dewasa, yang itu infeksi ringan seperti asimptomatik, mual, muntah, nyeri perut, dan diare ringan. Pada infeksi berat, gejala-gejalanya lebih jelas, diare berat, dehidrasi, adanya kolik. Diagnosanya didapat pada sampel fesis, yaitu ditemukan adanya larva rabitiform. Apabila biakan fesis 3 hari, akan menjadi larva filariform dan cacing dewasa free living. Terapinya meliputi thiabendazole, albendazole, simptomatik untuk diare, dehidrasi, atau gangguan elektrolit. Pencegahannya yaitu melalui pengobatan penderita. Yang kedua, mengatur pembuangan tinja, pembuatan latrin. Yang ketiga, pendidikan tentang hygiene kesehatan. Dan yang keempat, menganjurkan memakai alas kaki pada daerah endemis. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan. Ya baik, terima kasih Ibu Wihda Firdayanti. Yang selanjutnya yaitu Trichuris trichiura atau yang disebut dengan cacing cambuk. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan oleh Bapak As'ad. Kepada Bapak As'ad, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Berikutnya mengenai Trichuris trichiura. Dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan cacing cambuk. Penyakitnya disebut dengan Trichuris atau weeform infection. Hospesnya yaitu pada manusia, habitat predileksi mukosa sekum dan kolon atau usus. Bentuk infektifnya itu telur infektif, cara penularan melalui peroral atau tertelan telur infektif. Distribusi geografis dan epidemiologi. Trichiura merupakan penyakit tropis terutama pada anak-anak usia 5-15 tahun.
Terbanyak dijumpai pada daerah rural di Asia, ditemukan juga di Amerika Selatan, terutama pada keluarga dengan sanitasi yang buruk. Tersebar secara kosmopolitan atau tersebar di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah tropis yang panas dan lembab. Di Indonesia, cacing ini sering ditemukan, di samping juga Ascaris lumbricoides dan cacing tambang. Telur cacing ini berbentuk tempayan atau tong anggur, juga bisa dilihat juga seperti lemon shape. Dinding luar telur berwarna kuning kecoklatan, dinding dalam transparan, isi berupa massa yang tidak bersegmen. Pada cacing dewasa berbentuk seperti cambuk, 3/4 tubuh bagian depan kecil, 2/5 tubuh bagian belakang lebar. Cacing jantan berukuran 30-40 mm ujung posterior, membengkok dan mempunyai spikula dan selubung yang retraktil. Cacing betina berukuran 35-50 mm, ujung posterior lurus dan membulat. Pada gambar ini memperlihatkan bahwa cacing betina itu bentuk lebih besar daripada cacing jantan. Siklus hidupnya, telur keluar dari tubuh bersama feses jatuh pada tanah. Di luar tubuh manusia, telur berkembang dan menjadi infektif dalam waktu 5-30 hari. Infeksi terjadi karena menelan telur ini. Setelah tertelan oleh manusia, telur menetas di usus halus. Larva keluar, penetrasi ke dalam fili usus, kemudian turun ke sekum dan menjadi dewasa. Cacing dewasa menanamkan tubuh bagian anteriornya pada mukosa sekum. Cacing betina mulai meletakkan telurnya 60-70 hari setelah infeksi dan mengeluarkan telur sebanyak 3.000-20.000 telur per hari. Lifespan cacing dewasa 1 tahun. Ini siklus mulai dari anembrio sampai dengan bentuk larva sampai ya. Lanjut, Pak. Kondisi yang baik untuk pertumbuhan telur, suhu panas atau hangat antara 27-30 derajat Celcius, kelembaban cukup 60-80%, keadaan yang teduh, tanah berhumus atau tanah liat. Gejala klinis. Pada umumnya tidak menimbulkan gejala. Gejala klinis baru tampak pada infeksi berat, terutama pada anak-anak, berupa mual, muntah, nyeri abdomen, terutama pada titik McBurney, diare yang disertai bercak-bercak darah tanpa panas, kadang-kadang juga konstipasi, anoreksia, berat badan menurun, anemia, dan prolapsus rekti. Patogenesis, cacing trichuris pada umumnya hidup di sekum, hanya pada infeksi berat dapat sampai ke bagian usus. Yang lain seperti appendix, ileum terminal, bahkan kadang-kadang sampai ke rektum. Cacing menanamkan diri pada mukosa, menghisap darah, dan menyebabkan luka-luka berdarah, terutama pada epithelium dan submukosa usus, dapat menyebabkan perdarahan kronis yang akan mengakibatkan anemia. Luka-luka ini dapat menjadi jalan masuk bakteri dan amuba, sehingga gejala-gejala yang terjadi dapat disertai dengan infeksi bakteri sekunder. Diagnosa ditegakkan berdasarkan gejala klinis, ditemukannya telur yang khas di dalam tinja. Pada infeksi berat dapat terjadi prolapsus rekti dan ditemukannya cacing dewasa. Terapinya dapat dilakukan dengan pemberian obat embendazol, albendazol, dapat juga diberikan oxantel atau pirantel pamuat. Bila dijumpai adanya anemia, dapat diberikan obat anemia. Terakhir itu mengenai pencegahannya, menghilangkan sumber infeksi dengan cara pengobatan penderita, training pada anak-anak dan orang dewasa untuk defekasi atau ke toilet, mencuci tangan penting untuk mencegah reinfeksi,
mencegah kebersihan baik secara pribadi atau kebersihan lingkungan. Yang terakhir itu pendidikan kesehatan. Terima kasih penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, baiklah, demikianlah tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 10 tentang soil transmitted helminth atau disingkat STH, yaitu nematoda usus yang siklus hidupnya melalui siklus perkembangan tanah, yang dimana tadi ada 4 cacing yang sudah dibahas. Yang pertama Ascaris lumbricoides atau cacing gelang, yang kedua cacing tambang atau hookworm, yang ketiga Trichuris trichiura atau cacing benang, dan yang keempat yaitu Strongyloides trichoralis atau cacing cambuk. Demikian pemaparan dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.